Hari ini kita akan bicara tentang kortikosteroid, yang disebut juga antiinflamasi. Di antiinflamasi ada dua ya. Jangan lupa kortikosteroid dan antiinflamasi non-kortikosteroid. Selain dipakai untuk antiinflamasi, kortikosteroid paling sering digunakan untuk penyakit-penyakit dengan gangguan autoimun, ya, autoimun seperti nephrotic syndrome. Ini biasanya dikombinasi dengan diuretika yang minggu kemarin kita bicarakan, ya. Jadi kortikosteroid itu paling penting, ya. Jadi kortikotropin, adrenokortikotropic hormone atau ACTH dan adrenal steroid itu merangsang sintesis dan pelepasan glukokortikoid, misalnya hidrokortison dari korteks adrenal dan juga beberapa androgen, ya. Kortikotropin releasing factor atau disingkat CRP, ya, dari hipotalamus mengatur pelepasan kortikotropin itu sendiri dan efek negatif feedback pada glukokortikoid plasma. Dan pelepasan mineralokortikoid misalnya aldosteron, ini bentuk salah satu yang lain, ya, dari adrenal cortex dikontrol oleh sistem renin angiotensin, dan ini sangat berpengaruh dengan sistem tekanan darah, ya. Nah, adrenal steroid ada dua, mineralokortikoid dan glukokortikoid, ya. Jadi yang mineralokortikoid itu mempengaruhi keseimbangan atau balance dari air dan elektrolit, sedangkan hormon endogen utama adalah aldosteron, ya. Sedangkan glukokortikoid yang paling banyak yang dibicarakan adalah mempengaruhi metabolisme karbohidrat dan protein, kemudian mempunyai efek antiinflamasi dan aktivitas imunosupresif, itu yang dipakai untuk penyakit-penyakit autoimun tadi, ya. Dan kemudian hormon endogen utama adalah hidrokortikon dan kortikosteron, itu ya. Kalau sejarahnya dimulai 1855 oleh Edison yang menemui fungsi fisiologis daripada adrenal. Kemudian yang terakhir adalah oleh Hens, efek klinis pada artritis rheumatoid yang sangat tergantung daripada steroid, ya. Ini yang paling banyak sekarang adalah dengan suntikan lokal pada jaringan tulangnya, gitu ya. Nah, farmakogenetik absorpsi baik per oral, maksud dari mulut atau parenteral, kulit, sakus konjungtiva, boleh ya, ruang sinovial, jadi banyak sekali preparat-preparat daripada kortikosteroid ini, ya. Nah, kalau ikatan dan protein plasma 10% dengan albumin, 80% dengan globulin, dan 10% dalam bentuk bebas. Kemudian di metabolisme di hati dan diekskresikan melalui ginjal. Jadi ekskresi utama daripada obat ini adalah di ginjal, itu ya. Nah, pembagian glukokortikoid berdasarkan T-setengah biologik atau waktu paruh obatnya. Yang paling singkat itu kortikon dan hidrokortison, gitu ya, 8 sampai 12 jam. Kemudian kerja sedang itu yang paling banyak prednisolon dan metilprednisolon sekarang yang paling banyak dipakai untuk obat asma, terutama dalam bentuk metered-dose inhaler atau tubuhaler. Triamcinolone ini kebanyakan dalam bentuk-bentuk krim, ya, untuk obat-obat kulit, ya, untuk obat-obat anti alergi kulit. Kemudian parametason, dexamethasone, dan betamethasone itu yang kerja lama sampai 54 jam, gitu ya. Mekanisme kerja ini berinteraksi dengan reseptor intraseluler sehingga terbentuk steroid reseptor kompleks, ya, dimers yang kemudian berinteraksi dengan DNA, ya. Kemudian untuk efek metabolik, mediator protein adalah enzim, misalnya CAMP kinase, dependent kinase. Untuk efek antiinflamasi dan imunosupresi, menghambat transkripsi gen untuk COX-2, sitokin, misalnya interleukin, kemudian memblok induksi vitamin D3 dari gen osteokalsin pada osteoblast dan modifikasi transkripsi gen kolagenase. Kemudian peningkatan daripada sintesis lipokortin yang penting dalam negatif feedback pada hipotalamus dan hipotalamus anterior dan mempunyai efek antiinflamasi, ya. Nah, efek terhadap metabolisme, jadi untuk pasien-pasien tertentu, terutama misalnya asma yang penggunaan obatnya jangka panjang, hati-hati, ya. Jadi menurunkan ambilan dan penggunaan glukosa sehingga glukogeneosisnya meningkat, sehingga yang terjadi adalah hiperglisemia. Jadi semakin lama
menderita asma, tidak usah heran kalau sewaktu-waktu gula darahnya juga meningkat gitu ya. Jadi kalau pada protein itu meningkatkan katabolisme sehingga anabolismenya menurun, ini yang sekarang paling banyak dipakai untuk doping gitu ya, alasan ini ya. Kemudian lemak, peningkatan lipolisis, gangguan distribusi lemak, sindroma Cushing ya, yang di ciri khas dengan Bethlehem dan Monfils. Bethlehem itu lehernya itu kayak kerbau itu ya, menggelambir gitu ya. Kalau Monfils itu bulat wajahnya gitu ya. Efek terhadap tulang, osteoporosis ya, itu yang paling cepat terjadi ya. Efek katabolik dan menurunkan absorpsi kalsium dari usus, menghambat pertumbuhan tulang memanjang, dan gangguan pelepasan GH. Makanya penggunaan obat nephrotic stimulant terutama pada anak-anak, efeknya adalah biasanya anak-anaknya menjadi cebol gitu ya, karena penghambatan pertumbuhan tulang panjang ya. Efek regulator hipotalamus dan hipotalamus anterior ini efek negatif feedback sehingga pelepasan glukokortikoid endogen menurun, kemudian pada kardiovaskular menurunkan vasodilasi dan terjadi eksudasi cairan, meningkatkan respon vaskuler perifer, terjadi hipertensi, ini yang bahayanya jadi juga penggunaan steroid gitu ya. Seluler pada area inflamasi akut, influx menurunkan influx daripada aktivitas leukosit, pada area inflamasi kronis, aktivitas sel monokululer, proliferasi pembuluh darah, dan penurunan fibrosis. Ini yang kadang-kadang menyebabkan perlambatan penyembuhan luka gitu ya. Pada area limfoid terjadi penurunan ekspansi sel T dan sel B dan menurunkan kerja sitokin secreting cell, T cell gitu ya. Kemudian mediator inflamasi imun, produksi efek sitokin interleukin dan TNF gamma ya dengan GM dan CSF, kemudian pembentukan eukosamid dan IgG, imunoglobulin G, komponen-komponen darah, dan penurunan jumlah limfosit, eosinofil, peningkatan jumlah neutrofil, dan trombosit serta eritrosit. Makanya karena penurunan eosinofil bisa dipakai juga untuk sebagai obat anti alergi. Kesimpulan, penurunan inflamasi kronis dan reaksi autoimun, tetapi juga memperlambat penyembuhan luka gitu ya, mengurangi aspek protektif respon inflamasi. Jadi untuk pasien-pasien yang menggunakan obat ini dalam jangka panjang, itu harus waspada terhadap luka gitu ya. Jadi hati-hati, jangan sampai kalau ya memang tidak bisa dicegah ya berbuat ya. Jadi kalau sampai kecelakaan itu hati-hati sekali yang penggunaan steroid secara rutin ya. Terutama untuk asma, ada penderita yang sangat depending steroid ya, steroid depending asma namanya. Ya. Efek samping, hiperkortinisme oksigen, Monfils tadi sudah saya ngomong, Bethlehem, wajah bulan gitu ya, miopati, osteoporosis, hipertensi, kemudian gangguan metabolik berupa diabetes mellitus, kemudian hiperlipidemi, hiperkolesterolemi, glycosylidemia ya. Jadi kadang-kadang penggunaan jangka panjang corticosteroid bisa menyebabkan sindroma metabolik gitu ya. Hipokortisonisme endogen, insufisiensi korteks adrenal, efek putus obat, withdrawal effect. Jadi efek yang sebelumnya akan muncul lagi, efek samping yang sebelumnya ya, punya penyakit yang diobati. Berhubung dengan efek jaringan, peningkatan resiko infeksi, gangguan penyembuhan luka, ulcus pepticum, perdarahan dan perforasi lambung ya. Ini banyak sekali sudah buktinya bahwa penggunaan steroid juga jangka panjang menyebabkan ulcus pepticum sehingga bocornya lambung atau perforasi. Kemudian pertumbuhan terhambat yang tadi sudah saya ngomong, terutama untuk penderita nephrotic syndrome pada anak-anak ya, karena penggunaan steroid itu jangka panjang, jadi bisa menghambat pertumbuhan daripada anak-anak sehingga menjadi cebol tadi ya. Hubungannya dengan yang lain yang belum diketahui, gangguan psikiatrik, ini sudah ada bukti sebenarnya beberapa penelitian menyatakan bahwa penyetopan penggunaan steroid dosis tinggi itu akan menyebabkan gangguan psikosa gitu ya, atau depresi. Peningkatan risiko trombosis, nekrosis tulang yang asepsis, gangguan pada mata, glaukoma, dan katarak. Kalau
interaksi obat ini ya. Ini rifampicin, fenobarbital, phenytoin. Jadi untuk para mahasiswa, terutama yang dari bagian kedokteran ya, farmasi dan contoh kedokteran gigi juga ya, ingat ya, rifampicin, fenobarbital, phenytoin ini adalah 3 jenis obat drug inducer ya yang terkuat ya, artinya mengusir obat dari tempat kerjanya. Ini meningkatkan metabolisme glukokortikoid ya, sehingga yang timbul adalah efek sampingnya. Hati-hati penggunaan obat ini ya. Ya. Jadi kalau dalam ujian kompetensi mesti ingat rifampicin, fenobarbital, phenytoin adalah 3 jenis obat drug inducer yang terkuat. Menurunkan kadar salisilat dalam plasma, potensi efek dengan diuretik tiazid, makanya untuk nephrotic syndrome pilihannya digabung dengan tiazid gitu ya. Kemudian meningkatkan kebutuhan daripada antikoagulan. Jadi kalau ada perdarahan, dosis antikoagulannya akan ditinggikan harus ya. Ini evaluasinya dengan kaitan dengan steroid adalah foto ronsen torak, karena tadi kita ingat ya, salah satunya bisa menyebabkan osteoporosis pada terutama mereka bagian manula gitu ya, pemeriksaan gula darah, resiko untuk diabetes tadi, foto lumbosakral yang untuk osteoporosis ya, balik lagi. Kemudian pemeriksaan fisik dengan riwayat hipertensi dan penyakit vaskuler lainnya, pengukuran tekanan intraokuler yang bisa menyebabkan glaukoma tadi ya, kemudian gangguan psikiatrik, bisa depresi ya. Sudah beberapa jurnal menyatakan withdrawal effect steroid dosis besar itu bisa menimbulkan depresi ya. Indikasi ini ya, kira-kira ada banyak ya. Jadi misalnya terapi pengganti akut adrenal insufficiency, kemudian Addison disease, iatrogenic adrenocortical insufficiency, penekanan peradangan, alergi, asma tadi saya ngomong, alergi bisa alergi misalnya dermatitis ya, kemarin sudah dijelaskan ya, obat anti alergi, untuk rinitis, satu lagi untuk konjungtivitis ya. Asma, rheumatoid arthritis itu salah satu penyakit imunosupresif, ulcerative colitis, penyakit kolagen SLE ya, termasuk juga autoimun. Kemudian sebagai imunosupresi pada anemia hemolitik, trombosinemia purpurea, drama nephrotik, sudah dijelaskan ya, sarkoidosis. Kemudian penyakit neoplastik atau karsinoma ya, kombinasi dengan obat sitotoksik misal Hodgkin, akut limfositik leukemia, menurunkan edema cerebral pada tumor otak, anti mual muntah, penderita yang diobati dengan kemoterapi ya. Itu indikasinya. Kontraindikasi ini sudah jelas ya kan, tadi efek sampingnya adalah menyebabkan gangguan saluran cerna adalah ulcus pepticum. Jadi harus dihati-hati kalau tidak perlu ke pasien sebelum diberikan obat. Bila perlu kalau memang sudah ada gejala nyeri ulu hati ya harus diperiksa endoskopi misalnya. Tuberkulosis, diabetes mellitus akan memperberat, hipertensi, herpes virus pada mata, dan ayan atau epilepsi ya. Kontraindikasi tidak boleh diberikan pasien. Nah, kalau mineralokortikoid itu ada 2. Yang aldosteron itu mineralokortikoid alami yang terpenting, disintesa pada zona glomerulus pada ginjal, produksi dan pelepasan diatur oleh sistem renin-angiotensin yang mempengaruhi tekanan darah, kemudian pada serum potasium ya, dan ACTH. Kemudian desoksikokortikosteron itu adalah mineralokortikoid alami, sintesis diatur oleh ACTH yang di depan ya, adrenalkortikotropin tadi 3% potensi daripada aldosteron, jadi potensinya kecil sekali. Nah, indikasi ini ya untuk insufisiensi adrenal primer, kemudian hipotensi ortostatik gitu ya. Toksisitas, hipernatremia, hipokalemia, dan retensi cairan, terjadi edema. Jadi pengguna aldosteron hati-hati, justru efek sampingnya menyebabkan edema gitu ya. Nah, itu dulu. Terima kasih telah menonton. Silakan subscribe, like, and share, dan ciao.